Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Raya Cinere yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jemaah sholat subuh di Masjid Raya Cinere, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah yang kita kirimkan, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, yang telah mendahului kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Juga kita yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang sedang sakit, yang sedang kesusahan, Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, Allah berikan kemenangan secepat-cepatnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita kemarin membahas hadis yang nomor 3 yang diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dan juga melalui jalur periwayatannya Abu Hurairah. Hadis terkait dengan bencananya ilmu adalah lupa. Sebagaimana kisah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau hanya menemani Rasulullah selama 4 tahun lebih. Ada sahabat yang menemani Rasul 23 tahun. Ngaji, belajar, menjadi muridnya Rasul 23 tahun. Ada sahabat yang bersama dengan Rasul hanya 13 tahun. Tapi ada juga sahabat yang hanya bersama Rasul 4 tahun. Salah satunya yang sangat terkenal, yang menemani dalam waktu yang singkat adalah namanya Abu Hurairah. Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Dalam masa yang singkat itu beliau
menjadi perawi hadis yang paling banyak. 5.000 lebih hadis diriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Sehingga timbul pertanyaan, terutama dari orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah kelompok Syiah yang menolak hadis-hadis Abu Hurairah karena dianggap Abu Hurairah itu seorang pendusta. Ini tuduhan yang sangat serius dan sangat berdampak terhadap fondasi keilmuan Islam. Maka pertanyaannya, bagaimana Abu Hurairah yang hanya bersama Rasulullah di waktu sebentar, tapi bisa meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Sayyidina Anas bin Malik bersama Rasulullah 13 tahun, tapi hanya meriwayatkannya separuh dari Abu Hurairah. Siti Aisyah bersama Rasulullah lebih lama dari sahabat Anas bin Malik, itu hanya meriwayatkan 2000-an hadis. Apalagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, hanya hitungan saja beberapa hadis. Maka kalau orang belajar ilmu hadis, persoalan ini sebenarnya bisa dijawab. Bahwa Sayyidina Abu Bakar, walaupun hidupnya lebih lama dengan Rasulullah SAW, beliau tidak mendampingi Rasulullah 1 kali 24 jam. Karena tugas-tugasnya banyak. Walaupun ada hadis-hadis yang melalui jalurnya Abu Bakar yang tidak dimiliki oleh yang lain. Contohnya misalnya seputar prosesi kematian Rasulullah, yang dimana para sahabat kebingungan di mana Rasulullah dimakamkan. Maka Abu Bakar yang menjawab, karena Rasulullah ceritanya sama Abu Bakar, orang yang paling dekat, dan seakan-akan Rasulullah memberikan isyarat bahwa pengganti beliau adalah Abu Bakar. Bahkan ada satu hadis yang sangat terkenal yang cerita wasiatnya Rasulullah kepada Abu Bakar, besok kalau saya meninggal, inna la nabru, kami para nabi, wahai Abu Bakar, matarokna illa sadaqat, kami para nabi, wahai Abu Bakar, nanti kalau sudah meninggal, harta yang saya miliki itu semuanya tolong kamu wakafkan. Jadi Rasul itu meninggal tidak meninggalkan apa-apa, hanya beberapa perlengkapan perang seperti pedang, perisai, termasuk kendaraan. Kendaraannya itu ya hewan tunggangan, salah satunya adalah bigol. Bigol itu perkawinan antara keledai dan kuda. Lebih tinggi dari keledai, lebih pendek dari kuda. Kalau buat kita nih, kagak ada gagah-gagahnya bisa perang naik keledai. Dan itu namanya terkenal. Nama keledai, bigol peliharaannya Rasulullah itu namanya Dul. Namanya Dul. Kalau ada namanya Dul, jangan dari situ. Itu favoritnya Rasulullah. Rasulullah itu ketika wafat itu punya tanah kebun yang sangat luas, yang disebut dengan tanah Bani Nadir di wilayah Madinah.
di wilayah Madinah. Mungkin luasnya bisa kita bilang seluas kota Depok. Luas nggak? Kalau kita, orang tua kita, punya tanah warisan, oh, bapak lu punya tanah warisan di sono, berapa, Mbak? Kira-kira ada 1000 hektar. Tapi semuanya udah bapak wakafin untuk umat. Kira-kira kalau jadi anak gimana? Lu gak ninggalin gua, gak ninggalin apa-apa buat lu. Kira-kira kalau kita bagaimana? Dan beliau itu ceritanya sama Sayyidina Abu Bakar. Para nabi itu tidak meninggalkan harta ketika wafat. Maka ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau punya uang beberapa dirham di kantongnya. Beliau sudah sampaikan Siti Aisyah, tolong uang ini disedekahkan. Beliau sakit, beliau pingsan, beliau bangun lagi, beliau tanya lagi, uang yang tadi sudah disedekahkan belum? Belum, sedekahkan Aisyah, pingsan lagi. Bangun lagi, yang ditanya, uang yang tadi udah disedekahin atau belum? Bagaimana beliau tidak disebut sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya sungguh luar biasa, bahkan para nabi-nabi pun tidak bisa meniru akhlaknya Rasulullah, apalagi kita. Siapa yang sanggup punya harta banyak, semuanya ditinggalkan untuk umat, anaknya gak dibagi apa-apa. Bisa-bisa yang 1000 hektar ini bisa ribut gitu, sampai masuk pengadilan. Karena nazirnya Abu Bakar. Ada beberapa hadis, misalnya terkait dengan Rasulullah, sholat jenazahnya Rasulullah, itu ketika sudah dimandikan, sudah dikafankan, Rasulullah bilang, nanti kalau aku sudah selesai dikafankan, tolong kalian keluar semua dari kamarku, nanti para malaikat akan menyolatiku secara bergantian. Maka tercatat dalam sejarah, sholat jenazahnya Rasulullah itu dilakukan 2 hari 2 malam. Ada nggak di sini orang meninggal hari Senin dikuburnya malam Kamis? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Kecuali meninggalnya karena kecelakaan atau apa yang harus diidentifikasi. Apakah ini betul jenazahnya atau tidak? Tapi Rasulullah itu terjadi bukan karena para sahabat berusaha menunda, tidak. Tetap yang utama adalah menyegerakan pemakaman. Tapi ada kondisi-kondisi di mana ini bisa terjadi. Kondisi yang ketika Rasulullah wafat, bangsa Arab ketika itu merasa kehilangan yang luar biasa dan menganggap salah satunya adalah ketika Rasul wafat, sebagian besar masih menganggap Rasul ini belum meninggal. Ini seperti Nabi Isa sedang dipanggil ke langit, nanti kembali lagi. Ada yang mengatakan Rasul ini hidup selama-lamanya, kok bisa meninggal? Maka dalam riwayat sangat terkenal Sayyidina Umar sampai mengangkat pedang, barang siapa yang mengatakan anna Rasulullah qad mata, sudah meninggal, fa'adribu unuqahu bisayfi hada, akan aku tebas lehernya pakai pedang aku ini, kata Sayyidina Umar. Jadi posisinya Rasulullah sudah terbujur di kamarnya. Ribuan sahabat waktu itu tidak berani memutuskan apakah beliau ini sudah wafat atau belum. Apalagi ada Sayyidina Umar yang angkat pedang. Awas, yang berani bilang Rasul meninggal, buat colek pakai pedang. Nah, ada yang berani.
Sayyidina Umar melakukan itu apakah karena kejam? Tidak. Beliau saking cintanya sama Rasul sampai ada keputusan yang jelas, tidak boleh ada isu-isu yang beredar dimanapun. Maka siapa yang bisa menentukan? Apakah Abu Hurairah? Apakah Siti Aisyah? Apakah Sayyidina Ali? Sahabat beliau yang sering diajak persoalan-persoalan kematian. Persoalan-persoalan setelah kematian, yaitu Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu. Maka ada sahabat namanya Salim bin Ubaid, lari tergopoh-gopoh mencari Abu Bakar yang tidak ada di Masjid Nabawi. Ternyata sedang ada di rumah istrinya yang lain, jaraknya sekitar 2,5 kilo. Orang lari 2,5 kilo karena situasinya sudah sangat kalut. Begitu ketemu Abu Bakar sedang ngimamin di masjidnya di sana, Abu Bakar melihat Salim, rambutnya aut-autan, matanya merah habis nangis, ya, kelihatan pucat. Begitu melihat Salim, kenapa Lim? Sayyidina Salim bin Ubaid enggak ngomong sama sekali, cuma bilang, Abu Bakar ditunggu sama teman-teman di rumah Rasul. Abu Bakar sudah melihat Rasulullah pada mata, kata Sayyidina Abu Bakar nih, apakah Rasulullah sudah wafat? Salim begitu takutnya sama Sayyidina Umar, tidak berani menjawab. Kata guru saya itu takut kalau pedangnya tiba-tiba melayang. Sehingga Abu Bakar kemudian bergegas kembali ke Masjid Nabawi. Beliau di sana sudah melihat banyak sekali sahabat yang sudah berkumpul di rumah Rasulullah. Rasulullah wafat itu sahabat sudah 120 ribu. Haji wada, haji terakhir Rasulullah itu sudah 120 ribu sahabat. Maka ketika Rasulullah wafat, ribuan orang sudah berada di rumahnya Rasul, sampai Abu Bakar bilang, Farriju, tolong saya kasih jalan. Tolong saya kasih jalan. Bayangkan kalau kita ada tokoh nasional yang wafat, ya, presiden lah yang wafat, itu kan sepanjang jalan susah lewat kalau nggak dikawal. Sampai dalam itu Farriju, tolong saya kasih jalan, tolong saya kasih jalan. Abu Bakar masuk ke dalam, melihat Rasulullah langsung. Beliau kemudian duduk mencium kening Rasulullah SAW dan mengatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabatum ala aqabikum. Sahabat-sahabat itu saking paniknya, saking cintanya sama Rasulullah, begitu Rasulullah sudah terbujur kaku, mendadak lupa ayat ini, bahwa Muhammad itu adalah seorang Rasul sama dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Apabila Muhammad nanti mati, apakah kemudian kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka seketika pedangnya Sayyidina Umar jatuh dan beliau menangis. Dan semuanya sahabat menangis. Itulah pertama kali bangsa Arab memiliki seorang nabi yang turun di tanah Arab, yang hidup di tanah Arab dan meninggal di tanah Arab. Ini yang pertama. Jadi Abu Bakar ini menjadi tokoh sentral terkait dengan hal-hal tertentu yang tidak didengar oleh Sayyidina Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah bisa memiliki hadis yang paling banyak. Kenapa? Karena doanya Rasul. Dalam satu riwayat yang sangat terkenal,
Abu Hurairah minta sama Rasul, Rasul, saya ini setiap Rasul ngomong, saya simpan di dalam otak saya, habis itu saya lupa. Mirip kayak kita, banyak belajar, banyak lupa, sedikit belajar, sedikit lupa, tidak belajar, tidak lupa. Jadi mending gak usah belajar. Maka ketika lagi ngomong sama sahabat Zaid bin Sabit, ini gimana ini kita? Iya nih, gimana ya? Sering lupa. Rasulullah lewat di masjid itu lagi ngapain? Ini Rasul, kita lagi diskusi. Kenapa sih kita tuh lupa terus? Sini kamu, kamu minta apa? Saya minta, saya nggak pernah lupa. Kata Abu Hurairah. Maka kemudian Rasul membentangkan serbannya, ridanya, serban, kain beliau. Kemudian beliau meraup seperti meraup air dengan kedua tangannya. Abu Hurairah, mana tangan kamu? Abu Hurairah menyiapkan kedua tangannya, dituangkan ke tangan Abu Hurairah. Tangan Abu Hurairah menerima, kemudian dimasukkan ke dalam dada. Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku minta dianugerahi kemampuan menghafal ilmu yang tidak diberikan lupa. Dan Rasulullah kemudian mengaminkan. Amin. Semenjak saat itu, Abu Hurairah tidak pernah lupa walau satu huruf. Ini mujizatnya Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada sahabat yang lain, Rasul, saya mau juga dong. Apa kata Rasulullah? Qad sabaqaka shadiq. Mohon maaf, sudah keduluan sama teman kamu, jatahnya satu. Dan beliau terkenal sampai sekarang menjadi perawi hadis yang paling banyak. Maka kalau kita bicara afatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu adalah lupa. Maka kita lanjut pada hadis yang berikutnya, afatul dini salah satu. Bencananya agama itu ada 3. Kalau dalam agama ini ada 3 orang ini, kita masuk dalam kiamat, dalam bencana, dalam kerusakan, dalam bahaya. Apa itu? Faqihun fajirun. Yang pertama, seorang yang ngerti ilmu, seorang yang ngerti agama. Kita anggap saja seorang ulama. Faqihun itu orang yang ngerti. Kalau dalam bahasa Arab tuh faqih itu orang yang diberi kemampuan memiliki pemahaman ilmu-ilmu agama yang dalam. Maka dalam salah satu hadisnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi kader-kader umatnya Muhammad yang terbaik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang dalam terkait dengan agama. Maka kata Rasulullah, bencana agama yang paling utama dan pertama adalah faqihun fajirun, seorang ahli ilmu fajirun yang suka melakukan dosa. Dia sudah tahu nih, dia sudah tahu kalau berzina hukumnya haram. Tahu dia ngakalin dengan nikah kontrak. Tahu nikah kontrak, Pak? Nikah misyar. Bapak datang ke satu daerah, saya mau nikah sama perempuan, ya, tapi temponya cuma 1 bulan. Dinikahkan dengan akad yang sama seperti yang kita lakukan, tapi ada temponya.
dengan mahar 100 juta. Ini saya tahu betul Pak. Ada satu kampung di sana itu, saya nggak sebut wilayahnya. Datang ke sana 1 bulan 100 juta. Nanti 100 juta itu dibagi lagi Pak. Dibaginya ke siapa? Ke maklarnya, ke penghulunya, ke orang tuanya, sama ke perempuannya. Yang paling dirugikan siapa? Perempuan. Nikah dengan tempo, dan itu batal. Nggak bisa, saya nikahi kamu 1 bulan, habis itu kita cerai. Nggak ada itu. Itu namanya mempermainkan agama. Dan yang dirugikan adalah perempuan. Karena kalau habis itu dia hamil, si bapak ini tidak bertanggung jawab. Lebih repot. Makanya kadang kalau kita lihat di kampung itu banyak anak Arabnya, tapi ibunya orang Indo. Fakihun fajirun, orang yang ngerti fikih, tapi dia senang melakukan dosa. Banyak. Kita bisa lihat kan, orang-orang yang dianggap sebagai ahli agama, dianggap sebagai ahli fikih, punya pesantren, punya yayasan, melakukan apa? Melakukan pelecehan seksual. Maka berapa banyak orang-orang yang dibungkus dengan jubah, dibungkus dengan imamah, dibungkus dengan baju kebesaran, tapi ketika di rumah kelakuannya melebihi setan. Itu kalau kita melihat di media sosial Pak, Bapak tinggal searching aja itu banyak. Berapa banyak orang yang dianggap ahli agama, tapi kelakuannya seperti setan. Dan ini adalah bencana yang pertama. Ketika Islam itu besar, akan muncul orang-orang yang dibenci oleh Allah. Kaburat maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, semurka-murkanya pada orang-orang yang pintar ngomong tapi nggak pernah ngelakuin. Bapak-bapak, mari kita bersedekah, karena sedekah itu manfaatnya banyak. Tapi yang ngomong nggak pernah sedekah. Bapak-bapak, mari kita berbakti kepada orang tua. Tapi yang ngomong suka maki-maki orang tua. Maka faqihun fajirun, seorang ahli agama yang dia ngerti ilmunya, ngerti hukumnya, tapi dia senang dan senantiasa melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Orang nggak lihat dia. Artinya apa? Nanti keputusan-keputusan, fatwa-fatwanya atau ilmu-ilmunya disalahgunakan untuk menzolimi orang. Ini berbahaya. Ya, apa namanya, kalau kita hubungkan misalnya dengan tokoh-tokoh agama misalnya, tapi kok sedang gencang-gencangnya Israel menyerang Palestina, belasan ribu, puluhan ribu orang meninggal, kok dia bisa enak banget foto sama Presiden Israel. Itu menyakiti sekali. Maka kehancuran yang pertama adalah seorang yang ngerti agama tapi selalu melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, bencana yang kedua adalah imamun jahil, pemimpin yang sewenang-wenang. Ya, imam di sini bukan imam masjid, tapi adalah pemimpin.
pemimpin negara, pemimpin wilayah yang sewenang-wenang. Sewenang-wenang ini apa? Bertindak semaunya, kemudian tidak memberikan kebebasan kepada pemeluk agama Islam untuk menjalankan syariat Islam sebebas-bebasnya. Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahil, yang sewenang-wenang, itu selama dia masih memberikan kesempatan umat Islam untuk beribadah sebebas-bebasnya, maka jauh lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Bayangkan, satu negara punya pemimpin yang sewenang-wenang. Kalau ada yang kritik sedikit, ditangkap. Kalau ada yang kritik sedikit, ditembak. Ya contohnya kita lihat seperti apa? Seperti misalnya pemimpin-pemimpin negara yang ada di Afrika. Atau pemimpin-pemimpin negara kita bilang kemarin misalnya Saddam Hussein. Imam Jahil, iya. Zaman dulu siapa yang berani ngeritik Saddam Hussein di rumahnya sendiri di Irak? Bahkan kata teman saya dulu, kalau di Irak, jangankan kita ngeritik Saddam Hussein, kita nyebut Saddam Hussein saja sudah berbahaya. Kenapa? Karena intelnya bukan intel yang seragam. Bahkan sopir taksi pun intel, bahkan kita ngomong sama tembok pun temboknya intel, bisa laporan. Jadi Bapak ngomongin sekarang pagi-pagi, keluar dari masjid sudah hilang. Imamun jahil. Tapi dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, selama imam itu terpilih secara demokratis, tidak boleh kita kemudian melakukan apa namanya disebut dengan kudeta, karena yang dilihat adalah maslahatnya. Maka bayangkan ketika Imam Jahil ini dilengsarkan secara paksa, kemudian menjadi chaos, menjadi ribut, sehingga ribut antar pemimpin, akhirnya negaranya sudah tidak aman. Ya kan? Kita lebih pilih mana? Stabil, walaupun pemimpinnya sewenang-wenang, atau pemimpinnya ini kita turunkan, tapi kemudian kehidupan semakin tidak jelas. Lihat sekarang Libya. Lihat sekarang Irak. Siapa yang berani? Kalau saya kasih Bapak, saya kasih tiket Pak, gratis ke Irak 2 minggu. Bapak berangkat nggak? Ya, saya bulan November rencana ke Irak.